Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yakni melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf, sehingga mendukung luasnya ajaran Islam di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, proses Islamisasi memiliki satu kekhasan. Islamisasi di Jawa dilakukan oleh sekelompok mubalik Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Yang pertama ada teori Makkah atau biasa orang disebut dengan Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir yang dibawa langsung oleh para pedagang. Resmi berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti-bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Makkah. Proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia di sekitar abad ke-7 Masehi dengan adanya catatan dari dinasti Tang yang berjudul Hiztangsu atau Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada abad 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Barus di pantai barat Sumatera. Yang kedua ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman, Sumatera. Yang ketiga ada teori Gujarat atau Snow Hurricanes. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Beberapa ahli sejarah melihat adanya kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi yaitu catatan Marco Polo atau pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Teori ini didukung oleh ahli sejarah Snow Hurricanes, Mokwese atau ilmuwan Belanda W.F. Sutherland dan Bernard H.M. Foike yang merupakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14. Keempat ada teori Tiongkok atau Samud Mulyadi. Islam dibawa pedagang Muslim dari Tiongkok ke Nusantara. Teori ini didasarkan pada bukti perpindahan orang-orang Muslim dari Kanton ke Asia Tenggara pada abad ke-8 Masehi. Hal ini dapat dihubungkan dengan Raden Patah Raja Demak yang merupakan keturunan kerajaan Champa. Agama Islam bukan merupakan agama asli dari Indonesia, melainkan dari negara Arab. Di dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk melakukan dakwah atau penyebaran syiar Islam. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk Islam untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pada awal kedatangannya di Nusantara, yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan memegang peranan penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, karena Islam mulai diperkenalkan melalui sejumlah bandar penting. Dalam hal ini, perdagangan dilakukan oleh para pedagang Islam kepada pedagang-pedagang lain. Pada waktu berdagang, saudagar-saudagar dari Barat, Persia, dan Arab berhubungan atau bergaul dengan penduduk setempat Indonesia. Mereka berhasil memengaruhi penduduk setempat hingga tertarik untuk menganut agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan. Para pedagang yang datang ke Indonesia ternyata tidak hanya berdagang saja loh. Mereka banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang sebelumnya bukan pemeluk Islam, tetapi kemudian menjadi seorang Muslim. Misalnya perkawinan antara Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila Putri Tumenggung Wilatita. Perkawinan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Kawungaten. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jempa yang beragama Islam.
Berdasarkan perkawinan ini, kemudian berputar Raden Patah yang kelak menjadi raja pertama di Demak. Yang ketiga yaitu pendidikan. Para pedagang muslim yang menetap di suatu wilayah atau pegojan berusaha mendirikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Yang pertama ada pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada pondok pesantren yang didirikan Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Dan yang ketiga ada pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Yang keempat ada kesenian. Para pedagang muslim yang menetap memanfaatkan kesenian untuk menyebarkan agama Islam. Cabang seni yang berpengaruh dalam proses islamisasi yaitu seni arsitektur, seni pahat, seni tari, dan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat menyukai seni. Bahkan ia menggunakan salah satu seni sebagai sarana dakwahnya. Ia memasukkan unsur Islam ke dalam pertunjukan wayang yang dimainkannya. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik untuk mempelajari Islam. Yang kelima ada dari bidang politik. Para pedagang muslim yang datang di Indonesia mulai memanfaatkan raja-raja yang notabene masih beragama Hindu-Buddha. Pada waktu itu, seorang raja yang sangat berpengaruh terhadap rakyatnya. Besarnya, pengaruh seorang raja terhadap rakyatnya menjadikan proses islamisasi menjadi semakin mudah. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya, karena raja selalu menjadi panutan dan teladan bagi rakyatnya. Yang keenam yaitu dakwah. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo karena berjumlah 9 orang. Pada dasarnya, Wali Songo merupakan Dewan Mubalik. Kesembilan wali itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sunan Ampel atau yang bernama